Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan. Saya mengajak memulai hari ini, akhir pekan kita, dengan membaca serta merenungkan firman Tuhan kembali di kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-6. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sesehari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas, karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak, dan juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Dan Stefanus, yang penuh dengan karunia dan kuasa, mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, "Kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah." Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, "Orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita." Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Keterlibatan untuk melayani. Bukan hal yang asing bagi umat Tuhan untuk terlibat dalam pelayanan, khususnya pelayanan gerejawi. Dalam bacaan kita, ada satu alasan mengapa dalam persekutuan perlu lebih dari satu orang untuk terlibat dalam pelayanan, yaitu karena terjadi ketidakmerataan pelayanan itu sendiri. Beberapa pos pelayanan terabaikan karena kurang orang. Para rasul sendiri tidak bisa memaksimalkan pelayanan meja karena mereka juga harus mengajarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, dipilihlah 7 orang, sehingga semakin banyak orang terlayani dengan baik. Keterlibatan orang-orang yang dipilih dalam pelayanan pun mensyaratkan beberapa hal, yaitu dikenal baik, penuh roh, dan hikmat. Seorang pelayan Tuhan harus dikenal sebagai pribadi yang baik. Artinya di mata anggota persekutuan, ia memiliki sifat dan karakter yang peduli, serta tidak sampai melakukan pelanggaran moral. Sedangkan penuh roh dan hikmat itu berarti pribadi yang dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga pelayanan yang dikerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan dia adalah pribadi yang bijaksana. Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, melayani Tuhan bukan sekedar berkata ya atas ajakan untuk kita turut melibatkan diri dalam pelayanan, namun harus didukung dengan kemauan untuk bertumbuh sebagai pribadi yang baik, mau dipimpin Tuhan,
dan bijaksana. Ini berarti kita harus terus mengalami transformasi hidup, agar di tengah pelayanan kita tidak melakukan pelanggaran moral, tidak dipimpin oleh kemauan kita sendiri, dan tidak mengerjakan pelayanan dengan sembarangan. Kelak kita akan diuji, seperti Stefanus yang difitnah ketika melayani dengan sungguh-sungguh. Pelayan sejati tidak akan gentar pada tantangan dan teruji oleh waktu. Bahkan orang akan dapat merasakan serta membedakan manakah pelayan yang mengerjakan tugas pelayanan dengan benar atau sebaliknya. Mari miliki kerinduan dan kemauan untuk terlibat melayani Tuhan dalam berbagai bidang pelayanan yang bisa kita kerjakan sesuai dengan talenta, sesuai dengan karunia, dan tentu sesuai dengan pimpinan Tuhan, agar melalui hidup kita dan melalui persekutuan kita banyak orang dilayani. Seperti yang kita serukan sebelum melayani Tuhan. Melayani Tuhan, semangat. Bangkitkan semangat untuk terus melayani Tuhan dan sesama. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena kami bertumbuh menjadi umat Tuhan yang tidak hanya dilayani, tetapi Tuhan meletakkan kerinduan pada kami untuk mau melayani. Dan pagi ini kami diingatkan agar pelayanan kami berdampak baik, bahkan meluas. Kami harus senantiasa mau dipimpin oleh Roh Kudus, hidup dalam kebenaran, menjadi pribadi dengan karakter yang baik, bahkan bijaksana. Tolong kami Tuhan, agar kami bisa terus mengalami transformasi hidup ke arah yang baik. Kalaupun di masa lalu kami telah melakukan kesalahan di tengah pelayanan kami, ampunilah kami, dan kami mau berkomitmen memperbaiki diri. Kami menyerahkan hari ini dengan segala aktivitas yang akan kami jalani. Tuhan kiranya Engkau memberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.